Sebanyak 5.160 vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Lampung Utara dengan dikawal ketat aparat keamanan dari Dinas Kesehatan Lampung. Pelaksanaan vaksin di Lampung Utara secara bertahap yakni diawali dengan tenaga kesehatan, selanjutnya TNI Polri, dan selanjutnya 355.774 masyarakat Lampung Utara. Vaksinasi Sinovac perdana di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan pada minggu pertama bulan Februari lalu dengan prioritas pada tenaga kesehatan Lampung Utara. Vaksin Sinovac yang dikirim dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tersebut disimpan di dalam lemari pendingin di kantor Dinas Kesehatan Lampung Utara dengan suhu sesuai standar prosedur penyimpanan vaksin yakni 2-8 derajat Celcius. Penyuntikan vaksin pada tahap awal ini dikhususkan bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan melawan dan menangani virus COVID-19 dengan jumlah 2.992 orang. Sedangkan vaksinasi tahap kedua diperuntukkan bagi personil TNI dan Polri. Tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan yakni dokter, perawat, petugas laboratorium, dan radiologi, sedangkan tenaga kesehatan yang masih tersisa yang bekerja di bagian administrasi, tata usaha, dan unit teknis lainnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berencana membeli vaksin COVID-19 sebagai langkah antisipasi adanya hambatan dalam memperoleh vaksin tersebut. Pemkab Lempura kini telah menyusun alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin mandiri tersebut. Untuk mewujudkan rencana itu, pihak eksekutif bersama legislatif perlu mengalokasikan anggaran pembelian vaksin dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pak Sekda, hari ini kita menerima vaksin. Untuk jumlahnya sendiri berapa vaksin yang ada di Lampung Utara, Pak? Ya, yang kita terima vaksin pada pagi hari ini sebanyak 5.160 buah. Sistemnya tadi kapan kita mulai, Pak? Akan dilaksanakan pencanangannya di minggu pertama Februari, berarti kurang lebih seminggu lagi akan dilaksanakan. Kemudian yang divaksin pertama adalah prioritas tenaga kesehatan. Pak, tadi sudah melakukan pengecekan untuk kualitas dari suhunya sendiri, apa sudah sesuai dengan standar? Betul, jadi dia harus berada pada suhu 2-8 derajat. Tadi sudah ada alat yang secara otomatis mengatakan bahwa suhunya berada pada titik 2-8 derajat. Apabila dia contreng berarti berada pada suhu 2-8 derajat. Artinya secara ketat proses pengiriman sampai di sini pengamanannya pun ketat, dikawal oleh kawan-kawan dari kepolisian sampai kepada titik distribusi pelaksanaan vaksinnya di minggu pertama bulan Februari. Rencananya Pak Sekda kita akan melakukan vaksin kapan Pak Sekda? Di minggu pertama bulan Februari. Oh. Ya. Setelah nakes Pak Sekda? Sesuai dengan tahapannya, mungkin bisa dibantu? Iya, nanti kemudian TNI Polri, TNI. kemudian masyarakat. Ya. Forkopimda. Ya. Pak Sekda, untuk dana COVID tahun 2021 berapa, Pak Sekda? Gimana? Dana COVID tahun 2021 penanganannya berapa? Waduh, saya lupa itu. Nanti silahkan kita ke konsolidasi internal, kita lihat di DPA masing-masing OPD yang menangani COVID, termasuk belanja tidak terduga yang teranggarkan. Pak Sekda 5.160 apakah itu memang sudah mencukupi untuk Lampung Utara Pak Sekda? Sementara ini tahap pertama, khusus untuk tenaga kesehatan 2.992. Sisanya nanti masuk ke tahap kedua, yaitu TNI Polri dan pejabat-pejabat publik, lalu nanti masyarakat yang prioritas masyarakat yang kan ada kelompok prioritas masyarakatnya, ada masyarakat yang diprioritaskan nanti. Ada pesan Pak Sekda untuk masyarakat yang menerima vaksin Pak Sekda? Ya, ini vaksin aman, udah uji klinis dan diminta kepada masyarakat nggak usah ragu. Ya, ketika nanti menjadi objek vaksin karena ada proses verifikasi yang dilakukan oleh tim screening, setelah lulus tim screening baru yang bersangkutan bisa menerima vaksin atau tidak. Masyarakat diminta untuk nggak usah ragu dengan vaksin ini. Pak Kapolres, izin Pak Kapolres. Sementara itu, Kapolres Lampung Utara AKBP Bambang Yudo Sulaksono mengatakan akan melakukan pengamanan ketat terkait pendistribusian vaksin Sinovac hingga ke puskesmas dan pengamanan pada pelaksanaan vaksinasi sejak Februari lalu. Pak Kapolres, sistem pengamanan kita Pak Kapolres sampai nanti ke penyebarannya ke puskesmas, Pak Kapolres. Untuk beberapa hari yang lalu kami sampaikan, kami siap melaksanakan pengamanan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Seperti kita ketahui bersama, kawan-kawan dari Korbimob mengawal sampai ke kabupaten, ini lanjut lagi ke Waikanan,
Dan setelah didistribusikan ke Dinas Kesehatan, nanti pada minggu pertama kita sudah siapkan pengamanan dari Polres Lampung Utara untuk sampai ke puskesmas di desa. Menurut Bupati Lampung Utara, Budi Utomo meyakini jika vaksin ini aman karena telah melalui serangkaian uji teknis. Diharapkan penyuntikan vaksin dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabi pun. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Utara atau yang mewakili hadir di tengah-tengah kita Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Lampung Utara Bapak Joni Saputra, yang mewakili Kapolres Lampung Utara Bapak Hadi, kemudian Bapak ARM Santoso, Asikres, mewakili Bapak Komandan Kodim Kabupaten Lampung Utara, dan saya banggakan Ketua FKUB Kabupaten Lampung Utara Bapak Haji Sirul Hadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia pada hari ini diwakili Bapak Agus Koni, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Lampung Utara diwakili oleh Bapak Herman Eskap, yang saya hormati Ketua atau Kepala BPJS Kabupaten Lampung Utara dan Kota Bumi, para Ketua organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial, yang saya banggakan tenaga medis dan para medis Kabupaten Lampung Utara, yang saya banggakan rekan-rekan media baik cetak, elektronik maupun TV yang berkesempatan hadir, para undangan serta hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dapat hadir bersama dalam rangka vaksinasi perdana vaksin COVID-19 di Kabupaten Lampung Utara dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, perlu saya informasikan bahwasanya vaksin COVID-19 telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 25 Januari 2021 dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan disimpan di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Lampung Utara. COVID-19 di 27 puskesmas dan 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Triakudu dan Rumah Sakit Handayani, Kota Bumi. Jumlah vaksin yang diterima sebanyak 5.160 dosis vaksin untuk digunakan 2 kali penyuntikan, di mana jeda waktunya atau interval waktunya 14 hari. Yang untuk pertama yaitu sebanyak 2.992 orang tenaga kesehatan se-Kabupaten Lampung Utara, yang insya Allah vaksinasi COVID-19 secara perdana yang sebentar lagi akan kita laksanakan kepada beberapa perwakilan pada hari yang berbahagia ini. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Forkopimda serta perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dari BPJS, PWI, Ikatan Dokter Indonesia, PPPNI, IBI, PMI, IAKMI Lampung Utara, dan teman-teman wartawan yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang telah bersedia dan meluangkan waktu
di tengah kesibukannya untuk menjadi perwakilan perdana pada hari ini. Setelah kita melaksanakan vaksinasi perdana pada hari ini nanti, vaksinasi akan dilanjutkan di 27 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Lampung Utara. Perlu saya jelaskan bahwa vaksin ini sudah dinyatakan aman karena Badan Pengawas Obat dan Makanan telah resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat karena vaksin Sinovac dinilai telah memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta memenuhi syarat pembuatan obat baik. Selain itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebelumnya juga telah menerbitkan Fatwa nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan bahwa vaksin Sinovac hukumnya suci dan halal. Maka bila syarat kebaikan dan kehalalan tersebut telah dipenuhi, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menolaknya karena vaksinasi ini merupakan bagian upaya untuk kesehatan kita dan keselamatan jiwa kita. Penyuntikan vaksin Sinovac di Kabupaten Lampung Utara perdana dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Ria Cudu, Kota Bumi, Senin 1 Februari 2021 lalu. Bupati Budi Utomo mengaku penyuntikan vaksin ini penting karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Hari ini kita melakukan vaksinasi COVID-19 perdana di Rumah Sakit Ria Cudu, Kota Bumi, dan juga dilaksanakan di Rumah Sakit Handayani. Hari ini dari pemerintah daerah, idealnya memang bupatinya, tetapi karena bupatinya usianya lebih dari 59 tahun, maka diwakili oleh sekretaris daerah dan asisten 1. Dan kemudian pada saat periksa uji klinik, Pak Sekda punya komorbid, darahnya sampai 110, jadi mungkin tertunda dulu untuk hari ini. Demikian pula Pak Asn 1, darahnya tadi 190/100 juga tertunda yang dari pemerintah daerah. Tetapi perwakilan yang lain dari TNI, Polri, PES, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pak Bupati, dalam sambutan tadi Pak Bupati menyebutkan akan menganggarkan untuk memberi vaksinasi. Maksudnya seperti apa? Ya, manakala ada hambatan dari pemerintah pusat, kita tahu bahwa luasnya Republik Indonesia ini, maka manakala kita bersama representasi dari rakyat DPRD bisa bersepakat untuk dapat menganggarkan pengadaan mandiri vaksin COVID-19. Ini akan kita bicarakan bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara. Sudah ada angkanya, Pak? Relatif kalau angkanya nanti kita sesuaikan dengan kemampuan daerah, keuangan daerah. Pak Bupati, sedikit saja lagi buat terakhir Pak Bupati. Pihak rumah sakit menempatkan ini sebagai tempat untuk vaksinasi. Sementara kita menegakkan protokol kesehatan, kita lihat di lapangan terjadi penumpukan. Salah tempat atau memang kita membiarkan, Pak Bupati? Tidak, untuk melakukan vaksinasi memang harus di tempat pelayanan, itu di rumah sakit dan di puskes. Tetapi karena animo masyarakat juga berlebih mungkin untuk dapat dipahami, protokol kesehatan mungkin hampir tak terjaga. Tapi sudah kita himbau, maka saya segera keluar dari ruangan ini agar protokol kesehatan bisa tetap terjaga. Terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan secara nyata, kita lihat terjadi pelanggaran, Pak? Kalau terjadi pelanggaran di lapangan pada saat kita sedang bertugas dari Satgasus, ini akan dikenakan sanksi-sanksi, tapi sanksi-sanksinya masih sanksi administrasi dan kemudian juga sanksi fisik. Fisik dalam hal ini adalah mungkin diminta untuk nyanyi lagu Indonesia Raya, pada negeri, kemudian push up, dan itu yang kita lakukan. Karena kita masih mengacu dengan peraturan bupati yang kita buat. Sementara kita juga sedang mensosialisasikan peraturan daerah gubernur terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Ini sedang kita sosialisasikan dan mungkin akan diterapkan di bulan Februari ya. Setelah pemerintah daerah, Pak Bupati, untuk masyarakatnya Pak Bupati, kapan dilaksanakan? Untuk masyarakat di bulan Februari ini juga akan kita lakukan sesuai dengan program dari pemerintah pusat, berapa jumlah yang akan disampaikan kepada Provinsi Lampung dan akan dibagi pada 15 kabupaten. Terakhir Pak Bupati, himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini harus tetap dikendalikan. Berarti kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan bersabun,
Dan kemudian saya yakinkan bahwa vaksinasi Sinovac ini sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana Fatwa nomor 2 tahun 2021, dan uji klinisnya menurut BOM juga baik. Budi mengaku jika vaksin Sinovac aman digunakan karena telah melalui uji klinis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Setelah pencanangan, dilanjutkan dengan penyuntikan vaksin bagi seluruh tenaga kesehatan di kabupaten tersebut. Kabupaten Lampung Utara menerima vaksin Sinovac sebanyak 5.160 dosis. Vaksinasi dilakukan di 2 rumah sakit dan seluruh puskesmas yang ada di Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansa, TV One mengabarkan. Guna mendorong percepatan ekonomi nasional atau PEN, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki berkunjung ke Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kedatangan orang nomor 1 di Kemenkop UKM itu memberikan sinyal akan mendorong perkembangan UKM di Koperasi Mina Sinarmas di Pekon Pagelaran pada Minggu 28 Februari 2021 lalu. Pemerintah pusat akan mendorong supaya usaha kecil tidak hanya menjadi usaha perorangan, tapi berkoperasi sehingga masuk skala ekonomi. Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia Teten Mas Duki meninjau Koperasi Mina Sinarmas di Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Minggu 28 Februari lalu. Pada acara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat tersebut, Menteri Koperasi UKM dan Gubernur Lampung serta Bupati Pringsewu juga melakukan panen perdana ikan di kolam milik Koperasi Mina Sinarmas. Kedatangan orang nomor 1 di Kemenkop UKM itu dalam rangka percepatan program pemulihan ekonomi nasional, koperasi dan UMKM yang selama ini kurang berkembang. UMKM sebagai bagian dari industri nasional. Untuk itu, usaha yang besar maupun yang kecil diupayakan dapat bersatu dan bermitra antara hulu dan hilir. UMKM di Indonesia merupakan yang terbanyak dibandingkan negara-negara tetangga tetapi kurang produktif. Permasalahannya sebetulnya bukan dari minimnya pembiayaan, akan tetapi lebih disebabkan dari model bisnis yang kurang inovatif. Perkoperasian merupakan salah satu sektor yang menunjang sekaligus memiliki andil yang cukup besar dalam upaya memulihkan perekonomian di masa pandemi. Oleh karena itu, keberadaannya perlu mendapatkan perhatian yang serius agar dapat lebih maju dan berkembang. Bupati Pringsewu Sujadi dalam paparannya di hadapan Menkop UKM dan Gubernur Lampung Arinal menuturkan, di Pringsewu terdapat 796 UMKM dan 176 koperasi. Dari jumlah tersebut ada yang berjalan dengan lancar, bahkan ada yang tidak sama sekali. Di masa pandemi COVID-19 ini terjadi kelambatan pada proses perekonomian secara umum dan juga masalah perkoperasian dan ikan. Beberapa produk perikanan dari Pringsewu diantaranya adalah gurame, lele, patin, koi, dan cupang. Para petani ikan mengeluhkan kesulitan bibit ikan, pakan ikan, dan pinjaman modal dari bank. Padahal ikan-ikan yang dibudidaya di Pringsewu ini hampir 70%-nya dijual ke luar Lampung seperti Palembang dan Jawa. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan kebutuhan pangan DKI Jakarta termasuk ikan air tawar sebagian besar dipasok dari Lampung. Hal tersebut merupakan peluang besar untuk pemasaran produk-produk pertanian dari Lampung. Untuk koperasi sendiri ada 176. Dari sekian itu ada yang hidup lancar, ada yang setengah hidup, ada yang hidup nggak mau, mati juga sudah. Kemudian permasalahannya adalah khususnya berkaitan dengan musim pandemi ini terjadi kelambatan pada proses perekonomian secara umum, khususnya juga berkaitan dengan masalah perkoperasian, lebih lagi kaitan dengan masalah perikanan ini. Izin melaporkan ikan ini atau gelombang ini, kolam ini sudah tahun 31, namanya Mbah Junet dulu. Ini merupakan mbahnya Mas Fajar ini dari Banjarnegara dulu, kemudian mengembangkan di sini, dan sejak itu kemudian membangun ikan-ikan komplek ini sampai juga tahun 37 membangun Wona Aktual, tidak hanya untuk konsumsi Lampung,
Palembang dan sebagian juga di Jawa. Kita baru biasanya input aja, input pembiayaan, input pelatihan, input pupuk, input alat pertanian, tapi model bisnisnya tidak dipikirkan sehingga tidak melahirkan produktivitas dan kesejahteraan. Nah ini yang sekarang. Nah konsep yang kedua yang ingin kami share sekarang adalah kita harus dorong usaha-usaha kecil ini tidak hanya menjadi usaha-usaha perorangan dalam skala non-ekonomi, tapi kita dorong berkoperasi atau membangun asosiasi atau apa yang kemudian masuk dalam skala ekonomi. Saya akan tugaskan dari perguruan tinggi, sudah ada BUMD belum? Sudah ada koperasi. Nanti dengan koperasi dia akan bekerja sama sehingga dibuat lebih murah, tetapi pikirnya sama. 7.000. Jadi 1 kilo dia akan mendapatkan keuntungan 7.000 kalau dia tidak menggunakan pakan yang sering Bapak beli, yang sering petani beli. Lalu jadi nanti akan saya minggu ini atau Bapak buat surat ke saya langsung perintahkan supaya langsung kerjasama untuk penanganan, karena bahan bakunya semuanya ada di Pringsewu. Jadi nggak perlu kita lalu mendapatkan pakan yang berlabel, tapi yang kita bikin sendiri itu JOS. Dari Pringsewu Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah Provinsi Kepri di bawah komando Gubernur baru Ansar Ahmad membuka 4 area bisnis labu jangkar di Kepri. Pembukaan ditandai dengan peluncuran pungutan perdana jasa labu jangkar bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. 4 lokasi bisnis labu jangkar tersebut 2 berada di wilayah perairan Batam, yaitu Kabil Selat Riau dan Pulau Nipah, 1 di perairan Berakit Kabupaten Bintan, serta perairan Kabupaten Karimun. Sebelumnya, peluncuran bisnis labu jangkar telah dilakukan di perairan Pulau Galang, Batam beberapa hari lalu dan akan menyusul 1 lokasi lagi yang kini sedang dipersiapkan. Target pendapatan bisnis labu jangkar di Kepri ini mencapai 700 juta rupiah per hari atau sekitar 200 miliar rupiah per tahun melalui pungutan retribusi. Labu jangkar itu kan kadang-kala bisa jangka waktu lama, misalnya sampai 1 tahun, mungkin kapal di situ. Maka kita harus menjamin mereka aman, tidak ada gangguan. Maka perlulah tim bersama. Baru saja 2 minggu lalu keluar dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, berikutnya ada peraturan Menteri Kominfo tentang penataan kabel pipa dan aturan bagaimana aturannya. Jadi di wilayah Indonesia ini saat ini ada hanya 4 gate, yaitu gate yang ada di Batam, gate yang ada di Manado di utara, gate yang ada di Kupang, dan gate yang ada di Jayapura. Dan itu nanti semuanya kita sedang menarik supaya semua berusaha di Batam. Untuk pengelolaan bisnis labu jangkar di Kepri ini diserahkan kepada sejumlah perusahaan, diantaranya PT Pelabuhan Kepri yang merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD Kepri, serta PT Pelindo 1. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaipullah TV One mengabarkan. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mendengar pendapat umum tentang perubahan Kanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh.
Dari acara tersebut, para ahli dan akademisi serta aktivis mendesak pemerintah untuk menjalankan UU-PA tentang hak dan keistimewaan Aceh terkait pemilihan kepala daerah. Beginilah kondisi rapat dengar pendapat umum rancangan perubahan Kanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah di Aceh. Acara yang digelar oleh DPRA tersebut ditetapkan di Gedung Aula Cakradonya, Kota Langsa, Aceh. Acara dihadiri oleh Komisi 1 DPRA serta KIP, Panwasli, para bupati se-Aceh, aktivis, para ahli, dan pakar hukum di Aceh. Dari acara tersebut, banyak pendapat yang disampaikan peserta dan tamu undangan kepada panitia terkait penetapan pilkada di tahun 2022 mendatang. Walaupun dikabarkan akan digelar serentak pada tahun 2024, namun para ahli serta aktivis mendesak agar panitia dan Komisi 1 DPRA akan terus menjalankan pilkada Aceh di tahun 2021 sesuai dengan UUP yang telah disepakati bersama. Dari hal yang sangat tegas, beberapa hal meminta supaya penyelenggaraan pemilihan kabupaten kota dan gubernur di Aceh ini dilaksanakan pada tahun 2022. Hal yang lebih tegas lagi, agar dicantumkan tanggal dan bulan pada pasal 101 tentang jadwalnya, bukan hanya tahun 2002. Ini yang menjadi masukan. Mudah-mudahan ini akan melakukan pertimbangan. Kami akan berdiskusi lagi dengan pihak pemerintah Aceh. Ia berharap agar acara ini bisa menghasilkan kanun tentang pilkada sesuai dengan keinginan rakyat Aceh. Dari Kota Langsa, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mulai disuntik vaksin COVID-19 untuk tahap pertama. Penyuntikan ini dilakukan kepada 63 pegawai di lingkungan Dinas PMD. Satu persatu pegawai di lingkungan Dinas PMD disuntik yang sebelumnya sudah dilakukan screening dan pengecekan kesehatan serta suhu tubuh. Ada 63 pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD di Musi Banyuasin yang disuntik vaksin. Penyuntikan dilaksanakan di kantor Dinas PMD di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu. Berdasarkan hasil pengecekan kesehatan, tidak ada pegawai yang mempunyai penyakit bawaan atau dalam kondisi kurang sehat. Jumlah pegawai kita di Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin jumlahnya 63 pegawai yang melaksanakan vaksin pada hari ini dalam rangka pencegahan COVID-19 dan vaksin pertama. Alhamdulillah antusias dari teman-teman sekalian di Dinas PMD begitu tinggi dan pelayanan daripada tim COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sangat maksimal dan memberikan penjelasan yang begitu detail sehingga teman-teman di Dinas PMD termotivasi untuk ikut dengan vaksin. Jadi jangan ragu untuk mengikuti vaksin COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya. Program penyuntikan vaksin COVID-19 ini merupakan program nasional untuk mencegah bahaya penularan COVID-19. Rencananya, penyuntikan vaksin COVID-19 ini kembali akan dilakukan pada tahap kedua dalam 14 hari ke depan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.